Yes, buat kalian yang Pisces ataupun yang ngintip-ngintipin Pisces ataupun buat kalian cross watchernya Pisces ya kan, kalian pasti udah nunggu banget video ini. Biasanya Pisces keluarnya paling akhir ya, paling bontot dia ya, tapi kali ini enggak bontot-bontot amat sih. Oke, harapannya dengan mendengarkan ini kalian lebih termotivasi, lebih seneng, lebih bahagia, lebih punya solusi gitu kan. Kalau misalkan sekarang lagi bener-bener ribet banget sama suatu masalah yang masih belum selesai-selesai. Barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya, aku bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan ya. Dan bukan cuma di channel ini aja, aku mengingatkan teman-teman untuk yang masih belum pada subscribe Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing. Dimana buat kamu semua yang punya problem tapi masih belum beres problemnya dan masih belum kuasa, bawa kuasa ya kan, masih belum kuasa untuk memove on kan dirinya ya, tapi kepingin banget yang namanya perubahan-perubahan yang lebih baik dalam hidup, kalian boleh mampir ke Oracle Card Indonesia Sound Healing, di subscribe ya, di like, di komen juga boleh, kalian mau nanya apa aja juga boleh teman-teman ya. Dan juga yang paling penting adalah disimak, diputar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian itu apa gitu, dan pasti nanti ada efeknya teman-teman ya, pasti banyak sekali yang terbantu dan mereka hidupnya jauh lebih baik, dan semoga kamu juga ya. Right, teman-teman yang mau pada private reading berbayar Oracle Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ataupun ada di nomor WhatsApp yang aku udah bagi di deskripsi di tiap-tiap videonya Oracle Card Indonesia atau ada di bio ya. Jadi kalian boleh meluncurlah ke sana kemari ya. Oke, yuk kita baca ya. Pisces, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'll play with a beautiful word for you. Right, kita bakalan lihat di Maret ini ya buat kamu teman-teman Pisces ya, what will happen or what apa yang sekarang ini, kalau misalkan kalian dengerin ya pada saat di tengah-tengah minggu ataupun di tengah-tengah bulan gitu kan. Kita coba lihat ya, kita coba lihat Maretnya seorang Pisces itu seperti apa. Kita lihat di general terlebih dahulu ya teman-teman. The Cancer, expression Pisces, Neptunus ya. Oke, wah ya. Oke, ada kartu spiritual dan juga ada illusion, di mana ini dinaungi sama-sama Neptunus ya. Kalau kita bicara tentang Neptunus, itu adalah planet yang kayak melambangkan atau identik dengan hal-hal yang kaitannya dengan kemampuan psikis ya, hal-hal yang kaitannya dengan suatu rahasia, penantian, tentang kesadaran spiritual, tentang pikiran yang masih terbelit-belit sendiri ya, seperti itu. Nah, potensinya gimana gitu kan, potensinya seperti apa. Oke ya, buat kalian yang mungkin ya sedang berada di fase sedang dikorbankan oleh orang-orang yang mungkin deket dengan kamu gitu kan, jangan mau lagi dong. Jangan mau lagi ya, bulan ini adalah bulan yang baik untuk kamu bilang oke, stop gitu, no more ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan ada masalah pun jangan ditunda, karena apa? Kalau menunda masalah di bulan ini bakalan jadi kepikiran, bakalan jadi nggak bisa tidur gitu kan, padahal mungkin kamu sudah melakukan yang terbaik, sudah mengorbankan banyak hal ya, seperti itu. Mimpi-mimpi kamu juga bahkan mungkin sudah dikorbankan untuk beberapa orang yang kamu sayang ya, tapi nampaknya ya pengorbanan kamu masih sia-sia ya. Ada kepikiran-kepikiran hal-hal yang mungkin selama ini tidak terjadi teman-teman ya. So it means ya, it's just only in your imagination, that's not real ya, which is itu nggak real, cuman ada di pikiran kamu sendiri ya kan, seperti itu. Jadi hati-hati terjebak di ilusi-ilusi di pikiran kamu sendiri teman-teman ya, seperti itu. Dan jangan menganggap baik-baik saja kalau kamu tidak baik-baik saja.
Janganlah gitu kan, apalagi kalau kamu tahu, yang tahu badan kita, yang tahu pikiran kita, yang bahkan tahu jiwanya kita adalah diri kita sendiri ya. Orang lain nggak akan tahu, mereka cuma bisa nyorakin doang gitu kan, which is kita benar, kita salah, kita bahagia, kita nggak bahagia, kita menderita atau kita kayak gimana, kita dapat penghargaan atau kita dapat cacian. Mereka hanya sekedar sponsor yang akan cuma nyorakin kita doang dalam keadaan seperti apapun. Yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. There is a moon ya teman-teman, di bulan ini ada moon. Moon itu cerita-cerita tentang perasaan, cerita-cerita tentang keluarga, figur sosok seorang ibu ya. Erat kaitannya mungkin di bulan ini ya teman-teman ya. Ada kebaperan-kebaperan yang terjadi. No wonder, karena apa? Dua kartu yang sebelumnya udah dijelasin ya tadi ya, seperti itu. Jadi kurang lebih akan seperti ini Maretnya kamu. Mungkin ada kepikiran, tapi teman-teman ini adalah satu hal yang baik. Kenapa? Spiritual itu, gerbang spiritualnya kamu sudah terbuka. The problem is if you want to enter ya udah ya, kamu dapat kesempatan untuk masuk ke gerbang spiritual kamu sendiri. If there is a spiritual gate gitu, dan kamu nggak mau spiritual door gitu kan, dan kamu nggak masuk, kamu melewatkan, kamu pas kesempatan itu ya udah gitu loh, selesai. Akan ada kesempatan lain nggak kak? Pasti ada gitu. Nggak ada yang namanya orang itu kesempatan cuma sekali nih gitu kan, ya nggak ada ya. Di dunia ini selagi kita masih hidup, selagi kita masih manusia aja, kita masih selalu akan diberi kesempatan sama alam semesta ini. So you don't need to worry ya. Oke, seperti itu. Ini secara general teman-teman. Nah sekarang kita bakal lihat untuk apa ya, keuangan dulu apa kesehatan dulu? Kesehatan dulu kali ya, kesehatan dulu deh. Kalau nggak sehat kamu nggak bisa kerja, kalau kamu nggak sehat kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan, kesehatan, wes ada love, lovey. Sebenarnya kamu tuh diingetin buat apa sih? Sayang sama dirimu sendiri gitu ya. Jangan ngarep kamu disayangi sama orang lain teman-teman ya. Kalau kamu sendiri aja nggak bisa sayang sama dirimu sendiri. Ya, seperti itu. Dan kalau misalkan dibilang sayang sama diri tuh kayak gimana sih kak gitu ya, kira-kira gimana ya merawat diri? Apakah dirimu selama ini sudah kamu rawat dengan baik? Merawat bukan berarti kamu harus ke salon ngabisin jutaan atau ratusan juta ya buat oplas kayak atau apa kayak, itu namanya nggak sayang sama diri. Karena apa? Menyakiti diri gitu ya. Jadi ya belajar merawat diri itu dari hal-hal yang paling kecil aja gitu kan. Peduli, kalau kamu capek istirahat, kalau misalkan udah malam ya jangan begadang, tidurlah gitu. Karena apa? Karena umur biologisnya sel organnya kita itu ya, itu tuh pengaruh banget kalau kamu begadang atau enggak ya, seperti itu. Oke, itu a simple thing. Tapi kadang-kadang kayak di merawat diri tuh harus ke salon, kamu tuh harus perhatikan diri kamu gitu kan, kamu tuh harus begini begitu, cari pakai bajunya mesti yang begini supaya begini dan bla bla bla. No ya, that's a wrong concept teman-teman. Oke, buat kesehatan ya, sekarang kita akan menuju ke keuangan kamu ya kan. Keuangan gak melulu masalah duit ya. Uang, lagi uang. Tuh kan, duit terus. Jangan dong, jangan dibawa ke sana ya. Keuangan bisa jadi tentang pekerjaan gitu kan ya, tentang apa ya, hal-hal yang menyangkut tentang keuangan tapi tidak ke sana. Jadi lebih luas gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Ada transformation itu kita bicara mengenai perubahan besar yang mungkin terjadi dalam keuangannya kamu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan bagaimana cara supaya perubahannya itu perubahan ke arah yang positif kak gitu, bisa gitu. Jangan menunda sesuatu hal, kerjakan. Kalau misalkan nih hari ini gitu kan, tugasnya hari ini nih, ya udah selesain hari ini gitu. Jangan ditumpuk lagi jadi besok gitu. Ntar lagi deh, besok lagi gitu kan. Ntar lagi ya besok lagi. Nah gitu. Jangan ditunda gitu kan ya. Karena apa yang kamu nantinya tabur ya itulah yang kamu tuai. Kalau kamu tunda sekarang ya udah pasti numpuk di belakang. Dan kalau udah numpuk di belakang, apakah selesai? Tidak. Tapi kalaupun selesai, dia selesai dengan kayak apa sih, kayak pecicilan banget gitu ya. Kayak
kayak nggak rapi gitu loh pada akhirnya gitu. Oke ya teman-teman. Kesehatan udah ya, keuangan juga udah. Nah sekarang kita masuk ke love reading. Love reading ini kita bakalan bagi jadi 3 teman-teman ya. Jadi ada buat kamu yang jomblo, buat kamu yang have relation, and then the other is apa ya, kayak complicated relationship ya. Yang pertama kita lihat untuk kamu yang jomblo. Jomblo itu ada freedom. Oke. Ya, ini lagi banyak sekali yang harus dikerjakan. Kamu tuh lagi tidak suka apa sih, kayak diikat atau tertekan, tapi malahan justru kamu berada di satu kondisi di mana kamu tuh bener-bener kayak tertekan banget gitu loh ya. Tertekan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa bahkan mengerjakan apa-apa ya, seperti itu. Jadi kayak kalau dibilang mau apa ya, kayak tertekan di satu momen tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini dia gimana caranya supaya bisa lepas atau bebas dari hal-hal yang mengekang ini gitu. Tahu di mana kamu mau memilih. Jadi kalau misalkan contoh nih ya, if kamu kan jomblo nih gitu kan, kamu kan single nih gitu. Ya kalau kamu memang mau single ya udah single gitu dengan segala macam resikonya ya. Tapi kalau memang kamu sudah mau membuka hati, ya kamu udah mau terbuka sama orang lain gitu kan, ya udah dimantepin. Jangan lagi nanti ketika sudah bersama dengan seseorang kamu nengok ke belakang, ternyata single lebih enak ya gitu kan ya. Terus pas waktu single ngeliatin orang-orang dengan pasangannya masing-masing, kamu berpikir wih enak juga ya kalau punya pasangan. Jangan ya, kalau udah kayak begitu kamu pasti bingung sendiri, right? Oke, ini buat kamu yang jomblo. Sekarang kita menuju ke kamu yang have a relationship. Waduh ya, kok ada kartu atau simbol pengkhianatan ya teman-teman ya. Ada simbol pengkhianatan, di apa sih, kayak dicuekin ya, abandon, betrayal ya, seperti itu. Ada simbol-simbol seperti itu, diperlakukan, merasa diperlakukan tidak adil ya, seperti ini. Nah besar kemungkinan mungkin apa yang kamu sudah lakukan itu jadi pengorbanan yang sia-sia karena tidak berimbang teman-teman. Apa yang kamu lakukan dan apa yang dia lakukan ke kamu, apa yang kamu lakukan ke dia itu tidak berimbang ya, bobotnya agak-agak naik turun gitu ya. Dan gimana caranya gitu kan, gimana caranya supaya semua baik di relationship ini ya, belajar untuk enggak apa sih ya, nggak mudah baper gitu. Artinya walaupun berpasangan tapi bukan berarti kamu melupakan diri kamu sendiri gitu. Jadi ayo belajar untuk jauh lebih adil untuk dirimu sendiri. Orang-orang yang selalu cenderung mengorbankan dirinya adalah orang-orang yang akan mengorbankan orang lain juga teman-teman ya. Kenapa? Sama dirinya sendiri aja dia tega banget gitu ya, kayak mengorbankan dirinya, apalagi sama orang lain gitu ya kan. Kebayang gak sih? Jadi jangan berpasangan dengan orang yang seperti ini. Kalau kamu berpasangan dengan orang yang selalu mengorbankan dirinya dia sendiri, dia pasti akan juga suatu saat akan mengorbankan kamu. Pasti begitu, playing victim, iya kan. Ya, kita menuju ke kamu yang have a relationship tapi kompleks ya, atau complicated. Kita lihat. Yuk belajar setia yuk ya. Belajar setia yuk ya. Iya teman-teman ya, buat kamu yang lagi terjebak di sana gitu kan ya, lebih peduli yuk sama aturan-aturan yang mungkin berlaku ya. If you are kalau kamu suka sama seseorang ya mesti dilihat gitu kan, dia tuh udah punya istri atau udah punya suami gitu kan. Kesempatan tuh pasti ada teman-teman ya, tinggal kamu tuh mau memanfaatkan atau memanfaatkan itu seperti apa ya. Mungkin dekat dengan seseorang yang sudah punya pasangan dan mungkin secara materi, secara kenyamanan, secara keamanan kamu dipenuhi, tapi ya
apakah ya ketika nanti kamu berada di posisi yang sama dengan orang tersebut gitu kan, atau lawan sparringnya orang tersebut ya, itu bakalan membuat kamu juga bahagia atau ya seperti begitu ya. Yang lalu ya sudah berlalu. Untuk kamu yang sudah pernah berada di momen ini atau pernah berada di fase ini dan itu sudah berlalu, ya komit. Kalau misalkan dideketin lagi atau kayak gimana, sudah tahu aturan-aturan yang berlaku tuh jauh lebih kejam teman-teman ya. Artinya kayak kayak judgementnya orang, judgementnya kita yang berada di suatu lingkungan ini jauh lebih kejam teman-teman ya. Ya kalau udah siap sih nggak apa-apa ya, nggak masalah aja gitu. Itu kan tergantung dari pilihan ya kan. Right, ini love reading ya buat kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke berkah keajaiban yang mungkin ya hadir di bulan ini untuk kamu. Hal-hal baik ya. Apa sih hal-hal baik yang mungkin terjadi ini ya? Kita lihat. Oh, oke, hal-hal baik ya. Di bulan ini ada emotion that means hambatan-hambatan atau halangan-halangan yang mungkin terjadi di bulan ini bisa kamu atasi teman-teman ya. Jadi mulai ada titik terang, mulai ada titik cerah gitu kan untuk masalah-masalah atau hambatan-hambatan, kesusahan-kesusahan yang kamu alami gitu ya selama ini. Lalu juga ada strength ya. This is kayak apa ya, dari semua aspek kehidupannya kamu ya, itu membaik semua teman-teman. Jadi kayak dapet jackpot gitu dan bertubi-tubi, dan ini akan ada di minggu-minggu terakhir ya kan. Seperti itu. Jadi kayak ada kemudahan-kemudahan yang terjadi ya. Potensinya seperti itu ya teman-teman. Ada potensi seperti itu, dan orang-orang yang tadinya mungkin kayak ngomongin kamu di belakang ya, nggak enakan sama kamu, protes sama kamu gitu kan, yang apa ya kayak kayak selalu berseberangan dengan kamu ya, di bulan ini ya ada potensi mereka pada akhirnya jadi kayak tahu ya, kayak misalkan oh ternyata ini loh maksudnya gitu loh, oh ternyata dia baik loh gitu, oh ternyata ini loh gitu. Jadi baru tahu aja gitu loh mereka, akhirnya begitu ya. Memang yang namanya kesadaran itu datangnya belakangan ya kan. Kalau misalkan datangnya di depan, kesadarannya namanya adalah apa coba ya. Kalau ada hal-hal baik ya, berkah keajaiban ya, ada juga yang namanya hal-hal yang kita patut waspadai atau kita patut yang namanya lebih apa ya, lebih standby lah gitu ya. Kita coba ya, lebih standby, bahasa apa sih ya, bahasa apa itu ya. Oke, ada vision, power, and then ada hope ya. That means ada halangan-halangan atau mungkin ada sedikit rintangan di masalah pekerjaan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat potensinya juga ada. Tadi kan sebelumnya ini kamu dengar sendiri ada hambatan, iya, tapi bisa diatasi dengan baik. That means itu bagus ya. Jadi sudah terjawab, sudah terjawab. Lalu juga ada apa ya, kayak ada cerita-cerita mungkin ya, kabar-kabar yang kurang enak ya teman-teman ya, karena mungkin apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu usahakan masih belum ada hasilnya gitu loh ya, masih belum ada hasilnya. Jadi berasanya di kayak kamu tuh sia-sia, jadi kayak hopeless aja, dan peluang-peluang yang mungkin kamu tunggu selama ini tuh kabar ya tentang peluang tersebut mungkin kayak diambil sama orang atau kayak gimana gitu loh ya. Jadi ada kabar seperti itu, potensi ya teman-teman ya, belum tentu terjadi kalau misalkan kamunya bisa mengatasi itu dengan baik ya. Ada selalu lah ada yang namanya solusi-solusi ya. Oke. Kita bakalan lihat saran-saran kamu untuk ngadepin bulan ini seperti apa ya, kita lihat. Cinta kita melukiskan sejarah. Oke, kalau kita nggak yang namanya take a risk ya, arti take a risk itu apa ya? Mengambil resiko ya, mengambil resiko untuk yang namanya maju, untuk yang namanya mengambil suatu langkah ya, nggak akan kemana-mana. Hidup kamu akan di sana-sana aja gitu. Ya, jadi ayo lebih berani ambil resiko, apapun yang terjadi ya sudah, itu adalah sesuatu hal yang memang harus dipertanggungjawabkan, and that's fine gitu kan ya, dan baik-baik aja gitu loh ya. Lalu
Ada sebuah proses transformasi, mungkin ya kan masa lalunya kamu menghantui dan sebagainya, tapi hey come on ya, this is a present moment ya. Ini adalah masa sekarang, dimana ya kamu yang sekarang dibentuk dari masa lalumu yang kemarin menjadi seperti apa. Say thank you, yes, but apa ya, kayak hidup di past masa lalu ya, yang gak akan jadi apa-apa gitu. Ada perubahan-perubahan yang terjadi, bersiap dengan perubahan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut mungkin akan lebih membuat kita jauh lebih nyaman ya. Nah, seperti itu. Lalu mulai belajar bilang enggak teman-teman ya. Jadi tadi juga udah dijelasin di kesehatan juga ya. Ayo belajar sayang sama diri yuk gitu kan. Cintai dirinya kamu dengan bilang apa, bilang no. Jadi kalau misalkan sudah cukup gitu kan, kamu membantu banyak orang mungkin, tapi kamu nggak bisa bantu diri kamu sendiri ya, itu benar-benar kayak sia-sia ya hidup kita, jadinya nggak sayang sama diri ketika nanti kita berpulang dan kita hanya sibuk dengan orang lain, kita sibuk membantu orang lain tapi kita nggak pernah sibuk untuk bisa membantu diri kita sendiri. Atau even ketika kita berpulang kita benar-benar nggak tahu what is happiness gitu kan, apa sih bahagia itu, atau nggak pernah merasa bahagia itu seperti apa. Rugi banget gak sih kita hidup di dunia ini, iya kan? Ya seperti itu. Jadi jangan buang-buang banyak energi, banyak waktu gitu kan ya untuk hanya ke eksternal ya. Sometimes you need to ya reflect on your internal. Oke ya teman-teman, ini buat kamu teman-teman Pisces dimanapun kalian berada ya. Semoga bacaan ini bisa jadi motivasi yang baik buat kalian semua. Dan ingat ya, buat subscribe di channel ini, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga afirmasi-afirmasi positif yang setiap hari bisa kamu dapetin di Oracle Card Indonesia Sound Healing. Right, kita jumpa lagi next month ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great month. Bye bye.